Nomor satu, coba buktikan teorema Pitagoras bahwa rumusnya itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dimana kalau kita gambar segitiga, saya coba gambar ini segitiganya pakai apa ya gambarnya ya. Saya nggak tahu di sini line-nya seperti apa. Saya coba aja di sini. Ini A, ini B. Tidak peduli siapa yang lebih panjang atau lebih pendek. Pokoknya mereka adalah sisi tegak lurus dari segitiga. Dan ini sisi miringnya kita sebut C. Nah itu tolong buktikan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi caranya kita bisa buktikan dengan cara gambar ini 4 kali ya. A, B, C-nya 4 kali. Saya geser ke depan dulu. Ini gimana ya? Saya geser ke depan. Sorry. Sorry. 100. Oh, oke. Saya akan pen ke atas. Jadi kita gambar ya. Anggaplah ini. Ctrl Z. A-nya yang ini. B-nya ini. C-nya yang ini. A, B, C. Kalian bayangin bahwa ada 4 kali ya di sini ya. Lalu kita susun, dia akan berbentuk seperti ini. Ini A, ini B, ini C. Yang kedua kita akan susun sama yang kedua. Berarti yang di sini A, di sini B, di sini C. Yang ketiga kita akan susun lagi. Yang di sini A itu yang kecil ya. Ini B, ini C. Yang keempat kita susun. Oke, saya akan hapus ini, coba nanti saya taruhnya di bawah saja, di dalam segitiganya. So, ini A, di dalam segitiganya, ini B, sedangkan C-nya di luar. Ini A, sedangkan ini B, ini C. Oke, kita nampak semuanya. Nah, kalau sobat matematika tahu, pasti di dalamnya adalah persegi. Ininya pasti sama panjang. Panjang dari sisinya ada yang bisa tebak nggak berapa? Sisi dari perseginya itu berarti kalau kita lihat ya, kalau ini adalah B, kalian lihat kursor saya ya, ini adalah B, sedangkan panjang dari dikurangin ini adalah A, yang ini. Jadi kalian lihat yang ini saja. Kalau mau tahu ini, panjang persegi berarti B kurang A. B kurang A, itu dia. Itu yang pertama. Oke, setelah itu apa? Ingat kita mau buktikan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kuadrat dari sisi tegak, jumlah kuadrat dari sisi tegak segitiga sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Itu adalah teorema Pitagorasnya. Oke, bagaimana? Kalian bisa coba sendiri atau pause video ini dan kalian coba lakukan eksperimen gimana untuk menemukannya. Dari saya sendiri, saya akan lihat ini, saya akan bentuk persamaan. Kita lihat ini semua itu juga adalah persegi, persegi besar ya dengan sisinya C. Ini kalau gitu, ini sisinya itu kita bisa tulis sisi kecil. Sisi persegi kecil. Oke, sisi persegi besar adalah C. Nah, bagaimana kita bikin persamaan? Saya akan coba geser ke atas. Saya nggak tahu ini bisa dipindahin nggak ya. Saya coba geser ke atas. Nah, ininya saya coba tangkep. Ups. Ini langsung select ya. Saya coba pakai Wacom. Saya coba tangkep. Lalu saya geser ke bawah. Bisa nggak ya? Nah, nampaknya bisa nih. Oke, nice.
Saya geser. Oke. Oke. Saya undo bentar. Saya ulangin. Ini saya akan geser ke bawah, ke sini. Setelah itu saya coba. Saya nggak tulis ininya ya, pilihannya ya. Oke. Nah ini kalau gambarnya, saya nggak tahu saya bisa nggak ya gambar di ini GeoGebra pakai geometri ya. Saya coba. Ini kita tambahin more aja. Untuk panjangnya tadi 16 dan 12. Nih gambarnya gimana 16 dan 12. Kalau saya kecilin 16 dan 12. Kelihatan nggak ya? Poin A 00. Poin B kalau 12 cm. Di sini bisa keketik nggak ya 12 ya? Saya nggak tahu itu tepat atau enggak. Dan di sini satu lagi adalah 16 cm. 15, 16, klik. I don't know ini tepat apa enggak. Kita bikin segmen dari A ke B. A ke C, terus A ke B. Nah ini kan segitiganya adalah siku-siku ya, karena siku-sikunya di huruf A. Oke. Saya gambar apa nih di sini? Show labelnya atau apa? More. Saya klik pen atau input box atau apa ya? Pen kah? Button? Pen? Right or draw, change colorizing. Oke, teks. Saya masukin di sini teksnya adalah 12 cm. Saya oke. Nah, kita lihat di sini 12 cm. Sedangkan yang teks lanjut lagi di sini adalah 16 cm. Oke. Nah, pasti sobat matematika tahu bahwa yang ditanya nanti pasti adalah BC. Benar sih. Tapi tadi yang ditanya LM. Nah, kita harus gambar lagi. Nah, cara saya gambar di sininya siku-siku gimana ya? Saya harus pakai poligon, regular poligon, vector poligon. Ada nggak ya gambar segitiga yang bagus di sini? Poligon nggak ada. So, berarti, oh parallel line, yes. Kita ambil dari perpendicular line, kita lihat, kita klik B, kita klik C, apa yang terjadi? Ada nggak perpendikularnya? Nggak bisa. Saya nggak jadi. Saya coba klik perpendicular. Select perpendicular line and a point. Oke. Saya select a line. Saya select B. Oke. Jadi kita dapat perpendicular line-nya untuk bantuan kita. Nah, saya mau tarik di sini LM. Kita nggak tahu LM-nya berapa. Sedangkan di sini 25 cm. Oh, ininya saya harus rename. Name-nya saya ganti jadi K. Sedangkan yang C ini saya ganti jadi N. Sedangkan satu, oh sorry. Sedangkan satu lagi adalah saya matiin dulu. Satu lagi B. Kita rename ya. Setting ya. Kita rename jadi L. Oke, kita tutup. Nah, saya mau cari titik M. Saya bisa nggak pakai apa nih? Locus, tangents, angle bisector, dan sebagainya. Circle with center. Harusnya bisa, tapi tahu dari mana? Select center point dan point on circle. Oke, saya select C. Nah, tahu dari mana ini bahwa ininya 25 cm? Gimana caranya ya? Saya coba tidak jadi. Tidak jadi. Apakah bisa digerakin lagi? Nggak bisa. Saya coba move point. Oke. Oh, masih bisa. Oke. Kalau gitu, saya coba cari klik kanan. Saya setting. Saya coba caption show object show label. Labelnya
value kah? Kita coba. Oke. Nggak ada value-nya 25 cm. Saya pengen dapat 25 cm. Gimana ya? Ini kita belajar gambar circle with center. Coba kita cari yang lain. Ada nggak circle yang kita bisa gambar tapi udah diketahui jari-jarinya? Pola diameter. Circle with center, circle and center radius. Oke, ini dia. Kita matiin dulu. Kita nggak jadi. Coba circle and center radius. Select center point dan enter radius. Nice. Kita masukin C. Radiusnya adalah 25 cm. Kita lihat. Oke. Nah, itu dia. Setelah itu saya ambil perpotongan. Perpotongannya itu adalah intersect line ya. Kita pilihkan yang tadi garis perpendicular ini dengan lingkaran. Oke, kita dapat itu dia B. B-nya saya akan ganti, ini dia, point arrow. Saya akan jadi setting lagi. Kita klik kiri saja, kita setting jadi huruf M. Kita tutup. Nah, kita maju ke atas, kita segmen lagi. Dari sini, kita tarik ke sini. Di sini bukunya tulis bahwa itu adalah 25 cm. Saya menuju teks ya, saya klik ini, saya tulis 25 cm. Oke, kita deketin. Yang menjadi tanda tanya adalah LM. LM ya, saya nggak tahu, kayaknya saya belum bikin segmennya deh. Segmennya belum dibikin. Segmen L ke M. Oke, setelah itu saya ke tools ya, atau ke algebra, sorry, tools, algebra kah? Kita coba hapus yang lingkaran tadi. Ini kah? Bukan. Ini kah? Bukan. Ini bukan. Bukan. A ya, A nggak penting ya, saya hapus saja. Circle saya hapus. Line through, ini apa ini? Line through. Oh, saya. Oke, kita dapat. Apalagi yang saya bisa bikin? Perbesar kah? 25. Saya perbesar kah? Oke, nggak apa-apa deh. Ini show grid-nya saya hapus kah? No grid. Terus, apalagi? Clear all traces. Zoom to fit setting show axis. Nah, itu. Kita dapat. Nah, sekarang apakah saya bisa print screen? Gimana ya cara print screen? Control save screen, Control Shift S. Nggak bisa. Print screen-nya nggak bisa. Jadi atau pakai lihat aja ya. Saya kembali ke tools. Saya ke ABC. Saya akan tulis tanda tanya bahwa itu adalah pertanyaannya. Tanya, oke. Itu yang ditanya. Oh, saya masih punya problem. Cancel ya. Saya ke sini dulu. Kita bisa tandain juga. Biasakan kalau untuk bikin segitiga siku-siku harus ada tanda ini. Sebentar ya. Polygon. Ini angle, measure angle kah? Angle with given size. Coba kita angle. Klik 1, klik 2. Nah, itu dia. Ya, biasakan harus ada tanda kotak. Angle 1, angle 2. Oke, kotak. Setelah itu saya coba hilangkan 90 derajatnya dengan cara value-nya. Oh, value oke ya. Kok dia ada name ya? Show objeknya hilangkan kah? Nggak bisa. Show label. Oke, dia labelnya hilangkan. Kita coba ke satu lagi. Yang ini. 3 dots. Setting. Show labelnya hilangkan. Oke, itu adalah cara menggambar di GeoGebra. Menggambar soal ya. Segitiga. Nah, sekarang saya pengen soal ini saya tarik ke atas. Gimana caranya? Harusnya saya bisa print screen. Print screen saya nggak jalan. Coba saya utak-atik dulu mouse saya ya, sebentar ya.
defaultnya open folder. Oke, open foldernya saya ganti jadi print screen aja deh. Print screenshot. Oke, default untuk semuanya. Continue. Oke, saya coba tutup. Now saya klik ini. Oke, saya dapat. Ini saya copy. Sekarang saya masukin ke sini. Saya lihat apa yang terjadi. Yeay, akhirnya berhasil. Oke. Now teman-teman, kita udah lihat soal kita. Ya ampun, bikin soal aja 10 menit lebih. Ini gimana di tracknya? Bisa di track? Yeay. Nah, oke. Jadi kalau kalian punya proyek dan sebagainya, itulah cara bikinnya. Pakai GeoGebra, pakai Microsoft Whiteboard, atau kalau kalian ada ide yang lain, boleh tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita mulai ya. Saya kembali ke webcam saya, kita akan mulai. Jawabnya sih gampang ya. Kalian aja tadi udah mungkin 1 menit udah langsung dapat ya ketika tahu soalnya ya. Oke, kita mulai nomor 2 ini. Pertama, kita cari CL dulu. CL kuadrat itu sama dengan 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Kalau kalian lihat di sini 16 dan 12 kuadrat sama-sama bisa dibagi 4. Kalian bisa kecilin dulu, nggak masalah. Ini kalian bisa tulis 1/4 CL kuadrat. Di sini jadi 4 kuadrat. Di sini jadi 3 kuadrat. Bolehkah seperti itu? Ya, ini teknik sih ya. Seharusnya nggak boleh. Ini untuk cara hitung cepat saja. Tapi saya pakaikan saja deh. CL kuadrat sama dengan 1625. Berarti CL kalian tahu akar 25 adalah 5. Dan ingat, setelah ini bagi 4, harus dikali 4 kembali. Jadi CL hasilnya adalah 20 cm. Setelah CL 20 cm, kita tulis, kok CL sih? Ya, benar, CL. Tadi CL ya? Harusnya NL ya. Kenapa? Tadi harusnya udah diubah ini. Ini N. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nggak berpengaruh dengan pertanyaannya, yaitu LM. Nah, sekarang langkah kedua adalah, setelah kita taruh CL-nya 20 cm, kita taruh di sini 20 cm. Saya hapus dulu ini semua. Nah, sobat matematika mau cari LM gimana? Kalian bisa tetap pakai rumus Pitagoras, karena LM adalah sisi tegaknya. Jadi rumusnya akan berubah jadi CM kuadrat kurang CL kuadrat. Jika sobat matematika nggak suka tulis-tulis seperti ini, mau langsung aja. Sisi miringnya kuadrat dikurangin sisi tegaknya yang kuadrat. Segampang itu untuk cari sisi tegak. Nah, ini semuanya bisa dibagi 5. Berarti LM kuadrat. Tapi nanti waktu ujian kalian jangan pakai cara ini ya, bisa disalahin gurunya. Kalian harus hitung. Usahain jangan pakai kalkulator. So, LM kuadrat adalah 25 kurang 16 adalah 9. Jadi, LM sama dengan akar 9 atau 3. Dan ingat, karena bagi 5, ntar dikali 5 lagi. Jadi LM adalah 15 cm. Ini dia, saya naikin dulu ke atas ya. Nanti kita kembali ke GeoGebra. Nah, ini kalau kalian udah gambar, kalian bisa save ya. Kalau mau proyek kalian di save, kalian boleh screenshot, save aja di tempat sendiri, atau ini juga bisa save sih. Kalau nggak salah di sini ya. Clear all open. Nah, ini dia. Kalian bisa save ya. Gak apa, saya clear all aja. Ini di save juga. Save aja deh. Ya sudah. Please check your internet connection. Cancel. Saya clear all. Tapi ini show access dulu. Show grade dulu. Oke, major and minor grade. Sekarang saya clear all kan harusnya ya. Kok nggak bisa ya? Clear all. Oke, itu dia. Udah clear all. Oke, kita kembali ke nomor 2 kita. Nomor 3 kita ya. Nah, saya akan gambarkan 10 dan kita nggak tahu panjang AB berapa. Ini cara gambarnya bagaimana ya? Saya asal aja deh kalau gitu. Ini nggak perlu deh. So axis nggak perlu. Show grid juga nggak perlu. No grid. Kita mulai dari awal. Nah, cara gambarnya bagaimana? Kita coba.
Berarti ini nggak bisa scalable ya, karena saya belum ngerti caranya gimana. Oh bisa sih, tapi susah sekali. Mau dicoba nggak ya? Mau kita coba nggak ya? Line untuk gambar 5 cm. Basic toolnya. Saya ganti dulu dari Wacom. Kayaknya sih bisa gambar Wacom. Parallel line. Ini measure. Distance or length. Pakai slider. Oke, kita coba slider. Slider select position. Saya masukin slidernya namanya A. Saya nggak tahu ini A-nya 1 apa, minimum minus 5 dan 5. Nah, saya mau bikin DC. Ya sudah, 5 cm. This is number, angle, integer. Saya nggak tahu. Yuk kita coba aja dok. A-nya 1 kita bisa geser sampai 5. Setelah itu saya mau bikin distance or length. Slider sudah punya measure points, construct with slider, line, segment, dan sebagainya. Measure, points, lines. Oke, ini dia. Segment with given length. I think so, this one. Kita coba lihat yuk. Select point dan enter length. Lengthnya A kah? Kita tulis A, boleh nggak ya? Oke, kita panjangin. Nah, ini dia. Oke. Itu adalah gunanya slider. Jadi slider itu kita bisa gambar BC-nya berapa. Nah, karena saya perlu 5 cm, saya gambar 5 cm. Dan AB-nya saya akan ganti jadi D dan C. Saya klik di sini, saya ganti jadi D. B-nya saya ganti jadi C. Oke, saya ambil soalnya dari buku matematika ya. Detik-detik. DC 5 cm. Kalau mau nunjukin value-nya ke setting, kalian bisa show label, name, nggak usah, kalian show value saja. Kita lihat. Nah, itu dia 5-nya. Jadi kita nggak perlu pakai ketik. Harusnya ada sentimeter ya ini ya. Biarin deh. Ini mungkin bisa di hide di algebra. Kalian boleh hide. Klik itu. Jadi itu hilang. Dan kita balik ke tools. Kita ke slider lagi. Sebelum ke slider. Bagaimana caranya untuk bikin. Oh sorry. 12 cm. 12 cm. Oke. 12 cm dia harus. Oh saya ada cara. Kalau nggak pakai slider untuk yang kedua kalinya. Oke. DC berarti dia ke bawah 12 cm. Kita pakai perpendicular line dulu. Kita klik line-nya dan kita klik ini. Oke, kita udah dapat. Ini perpendicular artinya siku-siku ya. Saya klik ini, saya bisa drag. Oke. Saya mau ambil CB 12 cm. Caranya, kita bisa pakai tanpa slider. Kita bisa pakai circle. Masih ingat circle, center, and radius. Klik centernya di sini, langsung masukin radius 12. Oke, 12. Apakah jadi? Kayaknya jadi, cuman dia kecil banget. Kita coba zoom out. Nah, itu dia. Oke, kita dapat titik potongnya. Kita bisa cari intersect di points ya. Intersectnya kalian gambar ini dan ini. Kalian dapat A. Setelah itu, kalian bisa bikin segmen. Segmennya C dan A. Setelah itu, D dan A. Atau kalian mau hapus dulu, tadi juga boleh. Setelah kita ke algebra, kita hapus dulu yang circle ini dan yang ini. Oke, kita dapat. Kita kembali ke tools, kita masukin ke CE, E-nya nanti saya akan ganti. Settingnya, hex ya ini ya, segment show label, ini show value. Nanti harusnya 12. Nah itu dia 12-nya. Oke. Yang A-nya saya ganti jadi B. Setting. B. Setelah itu kalian bisa kasih tanda siku-siku di sana dengan cara measure. Di sini cari measure angle, klik garis DC dan garis CB. Oke, 90 derajat. Di sini sama, kalian bisa lakukan C-nya. Kok nggak bisa? Oke, saya ke sini dulu, arrow dulu. Ini setting lagi. Show labelnya, name-nya nggak perlu. I think so.
Bukan. Salah. Saya coba pakai mouse. Nah, itu dia. Klik 90 derajatnya. Set apa ini angle. Oke. Settingnya show labelnya nggak usah. Kita coba. Oke. Kita udah dapat. Nah, saya nggak tahu ini cara rotate-nya semuanya bagaimana ya ini ya. Dan DB. DB. Apakah bisa di copy? Kita coba copy. Duplicate. Oke. DB. Nah, yang saya bingung, saya setelah duplicate, saya nggak bisa tarik dia keluar. Aneh ya. Setelah duplicate nggak bisa tarik keluar. Apa di copy paste? Ada copy, duplicate. Oke, duplicate lagi. Tapi tetap nggak bisa ditarik keluar. Ininya. Oh, titiknya. Oke, titiknya yang dipindahin. Oke, oke. Sekarang kita punya em, eh, ruas garis yang sama seperti DB. Saya ini dulu. Oke. Ketika duplicate, ininya tarik keluar. Nah, saya mau bikin segmen line. Line itu saya kasih D dan kasih B panjang. Setelah itu saya mau bikin D. Ininya saya kecil. Oh, sorry. Selalu mengarah ke arrow kalau mau pen ya. PAN. Ini B1 apa ini? Oh, yang tadi perpanjangan tadi ya. Yang lingkaran tadi ya. Oh, nggak bisa di drag. Kalian harus drag ininya. Oke. Saya akan drag B2. Oh, hanya D1 yang bisa di drag. Oke. Drag supaya titik yang tadi ketemu ini ya. Yang B2 ini ketemu titik D. Dia nggak bisa snap. Oke. Saya rasa gini. B2-nya saya hilangin. Dan titik, please check your input ya. Nggak bisa kah? Oh, dia harus ada name. Oke, kalau gitu name-nya, show labelnya, name-nya saya hapus saja. D1-nya saya lihat di sini adalah titik E. Saya ganti E. Dan ini B1 saya hapus. Oh, nggak boleh. Hanya titiknya saja kita settingnya jangan kasih lihat aja. Show labelnya dimatiin. Oh, masih ada titik. Kalau gitu show objeknya juga matiin ya. Show objek matiin. Padahal tetap ada di sana ya, cuman nggak kelihatan. Nah, setelah itu kita balik ke algebra. Saya zoom out dulu. Saya balik ke algebra. Yang paling bawah tadi atau paling atas? Paling bawah. Paling bawah segmennya kita hilangkan. Intersection yang mana ya? Nah, oke deh. Now sekarang sudah dapat E10. Ini juga tantangan buat saya. Gimana caranya ya gambar EA dan AB. 10 cm. Satu lagi saya nggak tahu berapa senti, tapi harus siku-siku. 10 cm. Loki. Coba saya balik ke tool, saya ke E, angle, ke points, ke circle, radius center. Saya klik E, saya gambar 10 cm. Nah, itu dia. Nah, sekarang caranya bagaimana? A dan AB harus tegak lurus. Oh, saya ngerti. Berarti harus titik, bukan perpotongan, titik singgung antara garis B dengan lingkaran E. Bagaimana cara konstruk itu ya? Conic transform. Pasti ada. Others. Polygons. Circle. Polar diameter poline. Intersect point on object roots. Extreme point. Locus. Ini dia tangents. Oke, tangents. Select point or line, then circle conic of function. Luar biasa. Oke, kita select B dan kita select ini. Oke dia. Yeay, kita dapat titik potongnya ini. Setelah itu kita ke perpendicular line. Kita lihat ya. Select line and select perpendicular line and point. Oh, bukan.
construct, bukan. Basic tools, bukan. Measure points. Oke, points intersect. Kita lihat. Lingkaran dan garis. Jadi sobat matematika, garis bersinggungan dan garis berpotongan itu hampir sama ya. Jadi ada titik potongnya, titik pertemuannya. Nah, ini saya berhasil dapat titik A. Kita hubungkan AE. Kita ambil ke segmen AE. Oke, berhasil. Nah, saya buktikan sebelum saya hapus lingkaran ini dan garis panjang ini, sebelum saya hapus, saya akan buktikan bahwa kedua ini adalah siku. Kita kembali ke measure, angle, kita klik AE dan satu lagi AB. Oh, nggak bisa. Berarti harus segmen. Kita gambar dulu segmennya. Kita nggak jadi di sini. Kita bikin dulu segmen AE. Setelah itu segmen AB. Nah, baru saya ukur sekali lagi pakai measure, pakai angle. AE dan AB. Itu dia 90 derajat. Nah, sekarang saya balik ke algebra. Saya akan hapus semua yang nggak penting. Segmen jangan dihapus. Intersection jangan. Oke, ini dia. Satu lagi. Ini dia. Dan circle. Ini dia. Oke, saya perbesar dulu. Ini A-nya geser ke sini 90 derajatnya seperti biasa saya setting. Saya hilangkan show labelnya. Oke, nice. Nah, dapat deh. AE-nya di sini diketahui 10 cm. Kita di sini kita setting, kasih lihat show labelnya adalah value. Dapat. Yang menjadi pertanyaan adalah AB. Kita kembali ke tool, saya tunjukin bahwa teks ABC-nya ini yang ditanya. Oke, ini adalah construct. Tapi sebenarnya gambarnya bukan gini. Bukan gini, sebenarnya dia agak tidur. Nah, sekarang pertanyaannya gimana saya pilih ini semua untuk saya rotate. Tools, rotate around point, transform. Gimana cara saya pilih semuanya? Select all-nya bagaimana caranya? Select. Oh. Select all. Show setting. Gimana cara ya select all-nya? Point, polygon, P. Oh, edit select objects. Yes, ini dia. Kita select semua. Setelah itu kita mau puterin. Cara puterinnya gimana? Show height label. Copy visual style. Move graphics view. Move. Apakah ujung-ujungnya bisa jadi putar? Tidak bisa. Kalau di move, nggak bisa. Kanan, nggak bisa. Buat apa ya? Dipilih semuanya. Tapi nggak bisa diapa-apain. Select objects, edit. Move graphic views, copy visual style. Construct. Nggak ada. Oh ya, sudahlah. Nanti saya copy aja. Nanti kita coba putar yang di atas saja deh. Oke, ini saya copy di sini. Kita kembali ke sini. Kita copy. Oke, nah dari sini kita coba putar. Mungkin bisa, mungkin enggak. Nah, ini dia. Oke deh. Selesai. Tapi ketutup ya, itu sisi AB-nya ya. Saya drag turun nanti. Oke, maybe so. Ya, cukup kelihatan ya. Oke, kita mulai yuk. Itu tanda tanyanya, semua angkanya juga jadi terbalik. Oke, ini kalian udah nggak sabar untuk pecahinnya. Pertama, kita lihat dulu segitiga yang kecil yaitu segitiga DCB. Itu adalah segitiga siku-siku. Pertama kita akan cari DB. Oh iya, saya lupa. Saya lupa bahwa dia ada bilang bahwa DB itu sama dengan ED. Jadi panjang ini sama dengan ini. Saya lupa. Tadi harusnya di GeoGebra geometris dilakukan. Saya coba kasih tanda deh ya. Saya coba kita balik lagi. Di sini caranya untuk kasih tanda itu bagaimana? Kita coba klik ED. Kita ke sini, kita setting style, line style. Mungkinkah?
Bukan. Advanced Scripting. Color Basic. Auxiliary Objects. Bukan. Fix Objects. Allow Outline Intersection. Color bukan. Style. Oh, decoration. Kita coba decoration. Kita lihat ya. Nah, tanda ini adalah tanda sama panjang, sama panjang, sama panjang. Kalau ini sejajar, sejajar, sejajar. Terdiri dari maksimum 3 pasang. Kita klik ini, nah dia keluar. Keluar ini, kita kembali lagi ke DB. Klik DB, dia akan terhighlight ya. Kita ke sini, setting, ke style, ke decoration, yang satu ini. Jadi, nah ini dia gambarnya. Ya, kita kembali ke sini. Saya udah tandain dengan tanda hijau. Nah, kita mulai bikin. Kita akan cari DB. Langkah pertama, DB kuadrat sama dengan, ingat itu adalah sisi miring ya. Berarti 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Jadi DB kuadrat adalah 25 tambah 144. DB kuadrat itu adalah 169. Dan DB adalah akar dari 169, hasilnya adalah 13 cm. Langkah kedua, kita taruh dulu di sini 13 cm dan a day juga 13 cm. Nah, kita cari a b. A b berarti 13 cm kali 2. Hasilnya adalah 26 cm. Langkah ketiga adalah sekarang kita lihat segitiga A, E, B. Siku-siku di A, kita mulai cari AB. Itu yang ditanya ya. AB kuadrat. AB kuadrat adalah sisi tegak. Berarti rumusnya adalah sisi miringnya adalah 26 cm dikurangin 10 cm. Keduanya bisa dibagi 2. Saya bagi 2. AB kuadrat sama dengan 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. AB kuadrat adalah 169 kurang 25. Ini balik lagi ya ke tempat tadi ya. 169 bagi 25 adalah 144. Berarti AB adalah akar 144 atau 12. Dan ingat dikali 2 lagi. Berarti AB adalah 24 cm. Ini dia jawabannya. Yang diarsir adalah, saya ganti dulu jadi Wacom, jadi nggak berat pegang mouse-nya ya. Kalian kalau bisa beli Wacom, sangat bagus untuk pembelajaran kalian di sekolah atau kalian les, pen Wacom. Nah, kita mulai gambar persegi panjang. Caranya, ada persegi panjang 28 cm dan 10 cm. Kayaknya di sini ada nggak ya gambar construct polygon? Sepertinya ada. Kita lihat polygon. Select all vertices and first vertex again. Maksudnya gimana nih? 1, 2, 3, 4. Oh, polygon. Oke. Dia asal, tapi gimana cara supaya bisa construct jadi persegi panjang? Regular polygon. Kita coba. Select 2 points, then enter number of vertices. Apa itu? Select 2 points. Verticesnya 4. Oke. Nah, kita jadi, ini kalau nggak salah, dia adalah jadi persegi. Saya geser. Cancel. Arrow dulu. Ya, dia persegi. Regular polygonnya semua sama sisi. Saya nggak tahu ini bisa dipanjangin atau nggak. Sepertinya nggak bisa. Jadi, nggak bisa kita gambar pakai regular polygon. Origin. Berarti kita pakai cara biasa aja ya. Kita bikin segmennya. Segmen tadi berapa sentimeter? 28 dan 10. 28 dan 10. Oke, kita mulai dengan 28 cm. Kita pilih Connect Transform Media Others. Slidernya measure di measure di slider select position A-nya 21, maksimumnya kita klik 28. Karena saya mau klik 28 cm. Ini minimumnya adalah 0 saja. Oke. Nah, kita bisa slide sampai 28 cm. Yang kedua kita gambar measure points lines yang ini ya, yang ada huruf A ini. So, segment line kita klik. Setelah itu kita masukin nilai A. Nah,
Ini 28. Kalau mau 4,5, nah enaknya lagi kalau kita pakai slider, dia langsung horizontal di sini. Oke, slidernya kita sembunyiin. Lalu kita tools, kita gambar dua perpendicular line. Perpendicular line-nya ada di construct. So, kita klik garis ini dan A, kita dapat 1, klik garis ini dan B, kita dapat 2. Ini udah pasti siku ya, kita nggak usah tunjukin. Nah, setelah itu saya mau gambar 10 cm. Ini kita nggak usah pakai nama deh, AB-nya terserah aja. Karena di soal kan nggak ada luas daerah yang diarsir. 10 cm, gimana Sobat Matematika masih ingat caranya? Pakai konstruknya ke konstruk di sini. Pakai circle, tapi circle center and radius yang dikasih tahu. Klik di sini, tulis 10 cm. Nah, dapat deh itu. Satu lagi boleh? 10 cm. Oke, itu dapat 2. Setelah itu kita ke points, kita ke intersect antara garis ini dan line ini. Lingkaran ini dan lingkaran ini. Kita dapat D dan F atau C dan E, terserah kalian mau pakai yang mana. Kita kembali ke atas, kita ambil segmen AD, DF, setelah itu BF. Setelah itu yang lainnya hilangkan semua. Kita ke algebra. Point B, segmen, line, circle. Oke, C dan E juga kita hapus saja ya. C dan D jangan dihapus, tapi E yang dihapus. Oke, lumayan. Nah, setelah itu di gambar kita itu ada 13 cm, 13 cm. Oke. AD kita bagi 2. Caranya adalah kita cari measure. Nggak ada. 1 dibagi 2. Line apa ya itu ya? 1 dibagi 2. Transform. Nggak ada. Segment, line, polygon, circle, point, move. Select object. 1 garis dibagi 2. Itu cari perpendicular. Oh bukan. Saya nggak tahu nama garisnya apa, saya lupa. Oh ya, ini dia. Perpendicular bisector. Jadi gini. 1 ruas garis DA dibagi 2. Nanti dapat titik tengahnya. Oh, sorry. Gampangnya midpoint aja ya. Maaf, midpoint aja. D dan A. Oke, midpointnya dapat G. Kita bisa DA-nya hilangkan dulu. Kita cari DA, hilangkan dulu. DA, oke ini dia. Bukan ini midpoint. DF, DA, AD. Hilangkan, midpointnya jangan dihilangkan. Setelah itu kita balik ke tools. Kita bikin segmen DG dan AG. Buat apa sih? Supaya kita bisa kasih yang tadi ini loh. Objects-nya kasih yang ini. Style, masih ingat ya? Decoration ya. Sama. Setelah itu satu lagi kita klik DG, decoration. Sama, jadi. Nah, kalau huruf-hurufnya kalian mau hilangkan, sama. Ini kita hilangkan pakai settings. So, show labelnya hilang. Oke. Nah, kalau nggak salah kita bisa copy visual style. Kita coba klik ini satu, copy visual style. Kita klik di D. Oh, sorry. D. Select one object, then click tap on others. Oke. Select one object. Salah. Oke, kita coba deh. Copy visual, select one object. Nggak bisa ya. Kembali ke sini dulu. Saya matiin ini dulu lagi. Show labelnya hilangkan. Kita coba. Saya klik luar dulu. Copy visual styles. Klik ini. Nah, D-nya hilang. Kita mulai lagi. Klik ini. Oke, ini udah terklik. Kita coba klik G. Ya, hilang. Jadi tercopy. Semuanya hilang. Kenapa? Karena yang kita ambil ini adalah sudah hilang. Lalu saya mau ambil dari ini, di sini saya akan gambar sisi miring 13 cm. Caranya gimana? Tetap sama, pakai yang ini. Oh, saya unjukkan dulu bahwa measure dulu angle yang ini dan ini adalah 90 degree. Lalu saya ambil measure, bukan construct ya. Bukan juga.
Berarti saya akan ambil circles. Sekali ini bukan circle center. Oh ya, circle center radius karena kita mau bikin 13 cm. Di sini 13, oke. Nah, kita dapat ketemu yang ini, kita ke points kah tadi? Intersect antara lingkaran ini dan panjang. Kita dapat garis H, kita ke segmen, ini kita hubungin. Oke, copy visual style yang ini hanya kita hilangin. Apakah 90 derajat bisa hilang? Kayaknya nggak bisa. Saya ke 90, setting, show labelnya saya hilangin. Kali ini ke algebra, lingkarannya kita hilangkan. Point, circle, point, intersection. Oke, ini dia. Nah, oke, kita udah dapat. Nah, sekarang cara untuk mengarsir yang luas diarsir, kita coba ke tools, polygon. Gimana ya cara arsirnya ya? Mungkin ini, maybe kita coba lihat. Select all vertices then first vertex again. Kita klik ini, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia. Jadi terarsirnya inilah soal dari soal gambar nomor 4. Saya akan copy dulu. Oke, saya udah copy. Kita masuk ke Microsoft Whiteboard. Di sini kita akan paste. Oke. Now, oh, maaf. Saya lupa panjang-panjangnya ya. Maaf. Kita undo dulu. Ctrl Z. Di sini, maaf. Saya kasih kalian lihat dulu. Yang ini, show height label, show height object, show height label, value. Oh, nggak bisa. Ulang. Oke. Loh, lingkarannya hilang tadi. Kalau nggak saya show ini dulu deh. Bisa nggak ya? Udah hilang semuanya. Saya show ini, setting, show label, kita ganti jadi show value, X. Nah, ini udah ada 28 cm. Setelah itu kita pakai copy visual style yang di sini sama yang di sini. Nah, dapat 10. Setelah itu copy lagi di sini. Oke, dapat 13. Baru, ini 13, baru kita kembali ke polygon tadi, hubungkan 5 titik untuk mengarsirnya. Berarti nggak bisa arsir lingkaran ya, karena ini polygon. Oke, angka-angkanya baru, itu sentimeter ya satuannya ya, baru saya screen. Saya kembali ke sini, kita masukkan. Oke, itu dia. Kita gedein. Oke, kelihatan ya. Nah, kita mulai kerjain soal nomor 4 kita. Oke. Nah, kita punya persegi panjang, luas daerah yang diarsir. Caranya adalah luas daerah persegi panjang yang diarsirkan itu segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Persegi panjang yang diarsir adalah luas yang diarsir adalah luas persegi panjang kurang luas segitiga. Berarti kita harus cari dulu luas persegi panjang, itu gampang, 28 kali 10. Masalah kita adalah segitiga ini, kita nggak punya alas dan tingginya. Pertama, kita cari tingginya dulu ya. Itu langkah pertama ya. Tinggi segitiga, kita boleh tulis tinggi, di sini ada simbol segitiga. Tinggi segitiga adalah 10 cm dibagi 2. Kan itu ada lambang sama panjang. Berarti kita lihat yang di sini sisi lebarnya. Itu adalah 5 cm. Alasnya kita nggak punya nih. Pakai segitiga siku-siku. Rumus Pythagoras ya, itu adalah sisi tegak. Berarti alas kuadrat, kalian boleh tulis sisi miringnya 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan 169 kurang 25. Usahain jangan pakai kalkulator. 144. Akar 144 adalah 12 cm. Jadi kita dapat segitiganya 12 cm alasnya. Now kita cari luas segitiga. Atau langsung saya masukin persamanya ya. Luas arsir dikurang sama dengan luas persegi panjang kurangin luas segitiga. Persegi panjang tulis rumus. Segitiga tulis rumus. Biasakan.
Jadi kalau kalian tulis rumus, teman-teman kalian akan lihat yang mereka yang kurang bisa, mereka akan lihat, oh angka itu dari ini, dari panjang dan lebar. Kita masukin 28 kali 10, kurangin setengah kali alasnya adalah 12, kali tingginya adalah 5. 280 kurangin, ini 12 bagi 2, hasilnya sama-sama bagi 2 ya, 6. 6 kali 5, 30. Jadi 280 kurang 30 hasilnya adalah 250 cm persegi. Adalah, oke. Oke, kita kembali ke GeoGebra geometri. Kita gambar ya. Gambar persegi, apa namanya, persegi panjang. Pertama slider, construct, points, lines, circle, polygons, conics, transforms, media, others. Edit, construct, kok nggak ada ya slidernya ya? Oke, adanya di measure. Slidernya ada di measure. Pertama gambar alasnya dulu yang paling panjang. Maksimum 33. Oke, arahkan ke 33. Setelah itu kita gambar lines, segment with given length. Kita masukin A, karena tadi A sama dengan 33 kita tulis A. Kalau kalian tulis B, berarti tulis B. Kalau misalnya kalian mau bikin 2 apa 3, pastikan A, B, C-nya beda-beda. Ini dia. 33 cm. Kecilin. Oke, zoom out. Cancel. Oke, 33. Yang ini saya matikan. 33-nya nanti kita pakai tools, ingat ya, untuk tahu bahwa dia adalah 33 cm. Setelah itu kita gambar. Nah, sekarang tantangannya nih. Kita nggak tahu tingginya, tapi tahu 17 dan 25-nya. Ini juga tantangan bagi saya. Gimana cara gambarnya? Jadi, saya pengennya jadi gambarnya seperti ini. Di sini adalah 33, 17, siku. Di sini ya 25. Oke. Dan kita nggak tahu sudutnya. Tingginya 25, 33, 25, 17. Kecuali kalau saya udah tahu tingginya, saya bisa konstruk ini. Kalau saya belum tahu tingginya, kayaknya saya nggak bisa konstruk karena 25 dan 17 tanpa sudut. Tanpa sudut diketahui dan tinggi diketahui nggak bisa dibikin. 25, 17. Kalau gitu, saya hitung dulu dengan kalkulator. Nanti saya dapat tingginya, saya nggak kasih tahu kalian, tapi saya konstruk yang tinggi di sini dulu ya. Oke, saya udah dapat tingginya. Tapi kalian nggak boleh lihat ya. Bagaimana? Saya tahu, saya tutup dulu dengan ini. Oke, saya tutup dulu dengan, saya tutup dulu deh. Tahu nanti. Kita cari perpendicular line A dan ini. Saya mau gambar tingginya di sini. Saya ambil slider lagi. Slider. Bentar. Oh ya, enggak perlu. Saya harus pakai measure points. Circle. Center radius. Nah, saya nggak mau kasih tahu kalian tingginya berapa. Oke, udah ke construct. Seperti biasa, cari di lines, bukan points. Oke, selalu cari di points, karena kita mau cari pointsnya. Ini dan ini. Kita dapat D, kita gambar segmennya AD. Kita tahu bahwa segitiga, siku-sikunya ada di A. Saya ke algebra, saya... ya, ini dan ini. C-nya juga hilang. Oke. Tadi harusnya A-nya nggak boleh hilang ya. A-nya di mana? Poin A-nya jangan hilang. Nah, itu D tepat. Sekarang saya gambar untuk gambar 25 cm yang atasnya. Sama lagi, perpendicular line lagi. Adanya di construct. Jadi D,
dan AD ini. Setelah itu kita gambar circle lagi ini, kita klik D dengan radiusnya adalah 25 cm itu di soal. Oke. Nah, kita cari points intersect antara lines dan lingkaran ini. Kita dapat F. Saya akan ganti namanya nanti. Kita segmen dulu di F dan satu lagi FB, tapi F itunya saya akan ganti. Kita ke Jibra, kita matiin dulu poin bawah ya. Segmen di F. Oh ya, oke. 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 F-nya saya akan ganti jadi A, B, C, D. Oke, sobat matematika untuk kasih nama ke gambar apapun itu harus melingkar ya. A, B, C, D. Nggak boleh lompat. C. Nah, maksudnya gini. Ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi nggak boleh A, B, tiba-tiba lompat di sini C, D. Itu nggak boleh. Oke, kita akan ke measure. Angle-nya kita pastikan bahwa ini adalah siku. Ini juga pasti siku. Dan kita ke measure juga ya. Angle atau ke lines. Oh, nggak usah dari sini aja. Oke, sini. Sorry. Arrow dulu. Sini. Kita suruh dia setting, tunjukin labelnya, value-nya. Oke, itu ada 25. Yang ini ada setting show label. Kok F? Sorry, saya salah. Show label, name-nya ganti jadi value. Ketiga, satu lagi yang ini adalah ngapain ya saya satu-satu tadi pakai copy paste saja ya, sorry. Itu biar cepat. Jadi di sini ada copy visual style, di sini 25, langsung di sini aja. Di sini 17. Nah, yang ini yang ditanya, saya kasih tanda tanya di atas saja deh. Ini saya ilangin dulu. Oke, show labelnya hilang. Saya copy visual style-nya bisa nggak ya? Sini ke sini. Oh, bisa. Oke, kita punya. Oke, digeser. Oke, cukup jelas ya ini ya. Oke, saya print screen. Kita kembali ke sini. Oops. Kita harus ulang lagi. Print screen. Kembali ke atas. Kita paste. Nanti dari sini kita gedein. Oke, kita jawab nomor 5. Oke. Nah, cara jawab nomor 5 bagaimana? Kita sepertinya nggak melihat segitiga apapun di sini, tapi kalau kalian bikin segitiga di sini, ini bisa nggak sih pakai ini? Gesernya gimana ya? Ke C. Oke. Sip. Menarik. Oh, sorry. Oke. Ininya. Oke. Pelan-pelan ke 90 derajat. Oops. Oke. Ini. Nah. Ininya. Naikin lagi ke 100. Nah, kita gambar di sini. Kita gambar. Oke. 90 derajat. Di sini siku. Saya matiin dulu itunya. Jadi ini DA digeser ke sini ya. Kalau kalian tahu berarti di sini adalah sejajar. Itu tandanya sejajar. Saya hilangkan.
Now berarti di sini siku juga. Nah, kita udah punya segitiga siku-siku di sini. Oke, kita bisa implementasikan kita punya apa namanya rumus segitiganya. Tapi alasnya nggak tahu, tingginya juga nggak tahu. Gimana dong? Nah, alasnya bisa dicari, yaitu ini 33 dikurangin dengan 25. Sama seperti nomor 4 tadi, pertama kita cari alas dulu. Ini kita kasih nama alas. Jadi kalau kalian mau cari sesuatu, mau bikin persamaan, di sini tulis dulu simbol-simbolnya. AT, di gambar ada A, baru kita tulis persamanya. A sama dengan 33 kurang 25. Jawabannya adalah 8 cm. Berarti 8. Oke. Oke. Berarti di sini 8 cm. Nah, kalian lihat segitiga ini, tinggi ini yang kita mau cari. Tinggi berarti sisi miringnya, tinggi kuadrat sisi miringnya 17 kuadrat kurang 8 kuadrat. Tingginya adalah 289 kurang 64. T kuadrat sama dengan 225. Akar dari 225 adalah 15. Tingginya 15 cm. Oke. Nanti saya tunjukin ya tingginya di GeoGebra-nya berapa. Setelah itu kita masukin luas trapesium ABCD. Nah, sobat matematika ingat nggak rumus trapesium? Berarti adalah setengah alas A tambah B kali tinggi. Setengahnya, kali ini A-nya bukan yang ini ya. Kalau saya udah tulis A, kalau saya tulis A di sini berarti saya pasti disalahkan. Jangan tulis A lagi kalau begitu. Kita tulis bagaimana? Sisi 1 tambah sisi 2, sisi yang sejajar kali tinggi. Sisi satunya 33, ditambah sisi 2-nya yang sejajar dengan dia adalah 25 kali tinggi. Tingginya 15 cm. So, kita tambahin dulu. Nggak ada yang bisa dibagi ya. 33 tambah 25. 58 bisa bagi 2. 29 dia. Kali 15, di sini 29. So, 29 kali 15, kita hitung. 45, kalau sebisa mungkin jangan pakai kalkulator. 145, 29 tambah 5, kecuali kalian nggak ada waktu dan udah jago sih hitungan gininya. 435. Oke, ada jawabannya B. Jadi jawabannya 435 cm persegi untuk nomor 5. Kita punya soal seperti ini. Saya tunjukin dulu pen. Soal kita adalah ini. Kita punya segitiga siku-siku. Di sini adalah B, di sini adalah D, dan di sini adalah A. Kita juga punya siku-siku di sini C. Oke, jadi kalian bisa lihat dua segitiga siku-siku. AB adalah 12, AC adalah 13, AD adalah 20. Kalau kalian mau, kalian bisa buka geogebra.org. Aduh, cepat sama saya untuk gambar ya. Tapi nggak bisa dibikin, karena kita harus hitung BC dulu dan BD dulu. Hitungannya udah ada, baru bisa dibikin. Ya, atau nggak usah gambar deh ya. Kita langsung job aja ya. Langsung job aja ya. Gambarnya nanti aja kita buktikan kalau mau. Kita langsung jawab aja. Ini nomor 5. Pertanyaannya adalah tentukan panjang sisi CD. Oke, panjang sisi CD. Ini yang ditanya. CD. Oke, bagaimana? Kita cari lihat segitiga ABC. Di situ siku-sikunya di sini kita cari BC dulu. Kita cari BC. BC kuadrat atau langsung akar dari 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. Itu hasilnya adalah 5 cm. Setelah dapat BC 5 cm, kita lihat ABD. Lihat segitiga ABD, lupakan dengan 5 cm dulu. Kita lihat ABD. ABD segitiga siku-siku. Kita cari BD. BD sama dengan akar dari sisi miringnya kuadratin 20 kuadrat dikurangin dengan 12 kuadrat. Berapa itu? Bagi 4. 5 dan 3. Hasilnya 4 kali 4 lagi, berarti 16 cm. Oke, kita udah dapat BD 16, kita udah dapat BC 5, berarti tinggal dikurang. CD adalah BD
16 cm dikurangin BC 5 cm. Hasilnya adalah 11 cm. Nah, kalau sudah ada ini, kalau kalian mau konstruk, bisa dikonstruksi. Jadi, di sininya adalah BC-nya 5, sedangkan di sini CD-nya adalah 11. Saya hapus dulu. Di mana ya ada hapusan? Pen, freehand shape. Saya harus delete. Ini kah? Delete. Oke. So, tulis pen lagi di sini CD di 11 cm. Nah, kembali saya delete. Dan kita hapus ini semua. Saya coba tunjukkan ke kalian gambarnya. Pertama, gambar apa dulu? - 16 cm. Nanti potong 5 cm-nya bagaimana ya? CD. Oke. Cara menggambar segitiga ini dengan GeoGebra. Oke. Kita coba deh. Bikin BC dulu 5, pakai slider atau pakai line, segment line vector. Kayaknya nggak bisa ya. Segment line with given length. Kita coba deh. 5. Kita masukin 5. Harusnya bisa ya. Oh iya bisa. Berarti nggak usah pakai slider. Maaf. Sobat matematika maaf. Ini langsung bisa 5 cm. Setelah itu kita gambar. Kita ke construct perpendicular line A dan ini. Sorry. Perpendicular line A dan ini. Oke, kita dapat, kita mau gambar A. Ininya saya ganti dulu deh. Ini jadi B dan C. Setting. Oh, B ya. Caps lock-nya. Oke. B. Dan ini C. Oke. Oke, BC 5 cm. Ini kan kita nggak boleh kasih lihat ya, ininya 5 cm ya. Setelah itu AB 12 cm, kita masuk ke circle, radiusnya titik pusatnya di B dan 12 cm. Oke, nah kita zoom out, kita dapat titiknya, kita cari ke points intersect antara lingkaran ini dengan garis ini. Kita dapat D. Saya memilih hapus dulu deh, stroke-nya banyak ya. Stroke apa ya ini ya? Stroke 1. Oh, sorry itu gambar. Oke, D intersection, C hapus, D hapus. Oke, balik ke tools, kita balik ke segment D, B. Oke, kita udah dapat. Ini nggak bisa digeser ya. Atau coba dulu saya select object, saya geser dulu. Oh, select objects. Kita geser. Oops. Tadi gimana ya move-nya ya? Move. Nggak bisa. Move bisa nggak? Oke dia. Oke, sip. Kita udah dapat. Now kita zoom in lagi. Oke, kelihatan ya. Now BD, ininya kita ganti jadi A. Baru segmen AB. Nah, di sini kalian boleh kasih value-nya. Settings, value. Oke, kelihatan 12 cm ya. Nah, sekarang hubungin ke AC pakai segmen. Pasti 13 cm. Kita copy visual style-nya dari yang ini ke ini. Dapat 13 ya. Dan kita tunjukkan ke teman-teman bahwa ini sudut B-nya adalah segitiga siku-siku. Measure-nya, angle-nya adalah angle 90 derajat.
Oke, itu dia 90 derajatnya. Saya akan settingnya, show lebarnya saya hilangin. Nah, sekarang gimana cara bikin CD 11 cm? CD 11 cm sama seperti lines. Kita coba bikin C, setelah itu kita bikin 11. Dia bisa sambung nggak ke sebelah kanan? Ternyata bisa. Oke, cancel. Sekarang tinggal hubungin AD, harusnya dia 20 cm. AD berarti segmen AD. Oh, dia ketarik ke atas. Saya nggak tahu kenapa ini ketarik ke atas. Kalau kita copy visual stylenya, ini harusnya tadi dia adalah 20 cm. Kita coba 19,9. Ini saya nggak tahu kenapa dia bisa tarik ke atas. Jadi hampir. Atau saya coba nggak jadi. Atau kita BC-nya kita pakai line dulu. Kita lihat apa yang terjadi. BC seperti ini. Dari C lebih aman pakai 11 cm. Kita pakai ini apa namanya? Seperti biasa circle lagi. Dari C kita taruh 11 cm. Itu lebih aman. Now, perpendicular lines-nya saya cari di points. Di intersect antara ini dan ini. Kita dapat E. Saya ganti namanya jadi D. Oke. Jadi D. Setelah itu kita hubungin. Sebelum hubungin kita zoom in. Kita hapus dulu algebra-nya. Circle. Dan satu lagi adalah line. Oke. Kita kembali ke tools. Kita ke segmen. Segmen CD. Dan segmen AD. Di sini AD kita copy visual style-nya ini ke sini. Itu dia 20 cm. Jadi itulah cara gambar soal kita. Ya, ini saya bisa delete. Kalau pen bisa di delete. Kalau yang tadi yang dari construct itu nggak bisa di delete, kalian bisa klik D1, kalian bisa settingsnya, show labelnya hilangin, show objeknya hilangin. Seperti itu. Nah, inilah hasilnya. Kalau untuk pembuktian, mau tahu yang tadi copy visual style aja, mau tahu panjang BC benar nggak 5Y, benar CD benar nggak 11 benar. Oke, inilah soal jawaban dari nomor nomor 6. Ya, ini nomor 6. Kita kembali ke GeoGebra. Oke, kita mulai konstruk. Pertama kita konstruk persegi. Nah, kali ini kita bisa pakai polygon yang tadi itu regular polygon. Kita klik 2 points. Setelah itu kita masukin 4 cm. Oh, gimana caranya supaya ini 20 cm? Nggak bisa ya. Kecuali kita pakai ini dulu. 20 cm dulu. Kita bikin ini dulu deh. Segment with given length 20. Oke. Nah, kita udah ada ini. Kita zoom out. Cancel. Zoom out. Oke, saya geser di sini. Setelah itu kita bikin polygon yang tadi, regular polygon. Kan klik 2 titik. Kita klik A dan B. Nanti dia otomatis ya. Otomatis kita tulis 4 vertices, dia akan berubah jadi persegi. Perseginya otomatis langsung 20 kali 20. Langsung diarsir. Setelah itu dia kasih tahu bahwa dari titik B ke sana adalah 12 cm. Kita pakai circle, center and radius. Di sini kita klik 12. Lalu 17. 12. Oh, oke, kita kerjain satu persatu. Kita cari dulu point intersect-nya antara ini dan ini. Kita udah dapat satu. Oh, titiknya kenapa dia? Oh, nggak bisa ya.
dia nggak bisa intersect antara poligon dengan garis. Jadi kita harus gambar, nggak jadi dulu, kita harus gambar segmen dulu di A dan B untuk pembantu. AB, itu nggak kelihatan sih, dia agak putih. Setelah itu kita points intersect antara lingkaran dengan garis ini. Tetap nggak dapet. Dia nggak bisa baca AB-nya. Kalau gitu, kita ke algebra, kita dengan berani, kita tutup dulu poligonnya. Lalu kita balik ke algebra, ke tool, ke basic tool, edit, construct measure points, intersect ini dan ini. Kok nggak bisa diklik ya AB-nya ya? Intersect. Select intersect of two objects. Intersect. Satu, nggak bisa diklik AB-nya. Ini saya bingung. Kalau kita langsung poinnya masuk ke sini, saya takut nggak tepat. Saya takut nggak tepat. MB. Mau kita coba MB 12 cm. Kita bikin segmen MB. Algebra. Segmen MB, segmen AB-nya kita tutup. Oh, dia ada di belakang, ada lagi. Oh, yang di awal ya. Segmen MB yang di awal. Di awal. Segmen AB. Padahal ini udah ditutup ya. Polygon segmen AB. MB. AB tutup. Masih ada garis ini nih. Segmen AB. Oke, MB. Kita coba tes dengan kita klik ini. Kita cek settingsnya, show label, name-nya, value-nya benar nggak 20 cm? 12 ya udah. Oke benar. Kita balik ke kemana nih? 12 MB. Oke. Kita harus bikin segmen BC dulu deh. Oh, saya ngerti. Setelah kita dapat poligonnya kita tutup. Jadi kita dapat segmen A, B, B, C, C, D, baru kita gambar. Jadi poligonnya tadi hapus saja, nggak penting. Yang penting itu adalah titiknya A, B, C, dan D. Jadi kita bikin segmen dulu. B ke C, C ke D, D ke A, dan satu lagi A ke B. Itu sebenarnya udah ada ya A ke B ya. A ke B sebenarnya udah ada. Kalau mau ditunjukin nanti segmen AB-nya udah ada, MB-nya yang kita hapus. Oke, mungkin like this ya. Now kita udah dapat titik M, interseksinya udah punya, berarti kita hapusin circle. Oke, nah sekarang dari M menuju ke titik ini itu 13 cm. Jadi kita gambar lagi circle lagi dengan center M 13 cm. Nah, kita dapat di sini. Titik ini. Points. Intersect lagi antara ini dan ini. Kita dapat N. Kita menuju ke algebra. Kita hapusin dulu. Paling bawah. Oke. Kita gambar segmennya lagi. Kita ke tools. Paling atas ada basic tools segmen yaitu MN. Di gambar kita nggak ada angka-angka. Nanti saya matiin aja. 12-13-nya saya kasih lihat dulu deh. Ini nggak bisa lagi. Tadi harusnya 12-nya jangan dihapus. MB-nya jangan dihapus. Undo. Berarti ke algebra MB-nya harus dikasih lihat lagi. MB dikasih lihat. Nah, itu dia 12. Nah, sekarang saya ke tool. Saya coba copy visual dari MB. Oh, nggak bisa. Kekliknya AB. Jadi, oops. Nggak bisa copy visualnya. Nggak bisa. AB-nya harus tutup dulu. Oke. MB-nya kita keluarin lagi. Ini dia. Nah, itu dia 12. Kita ke tools. Kita ke copy visual style. Ini copy. Itu dia. Ya keluar 13.
baru MB-nya dihapus, AB-nya dimunculkan lagi. Oke. Now yang terakhir adalah 17 cm. Dari N menuju sini 17 cm. Jadi kita ke tools, kita ke circle lagi, circle N, kita masukin 17. Oke. Nah, kita dapat titik di sini, kita ke points intersect antara DC dan ini. Kita dapat titik O, kita matikan dulu ya. Yang paling bawah. Nah, lebih enak kita hapus dulu. Karena kalau enggak kita cari-cari lagi di sini akan membingungkan. Kita ke paling atas segmen. Ini, setelah itu kita copy yang ISO stylenya 13 dan ON 17. Nah, ini 12-nya hilang lagi nih. Kenapa? Karena tadi saya hapus MB-nya. Ini bagaimana caranya? Berarti harusnya MB tetap ada ya. Jangan dihapus ya. MB-nya oke, 12 jadi agak tebal di sini. Caranya gimana saya nggak tahu. Ini 12. Oke. Ini tools-nya, kita kembali ke tools, saya hapus, delete ini semua saya hapus karena gambarnya sudah ada. Nah, untuk indahnya kita kita bikin polygon, kita hubungin DO N M A dan ini. Oke. Satu lagi copy visual effect-nya adalah yang ini sama ini. Kita dapat 20 cm. 20 cm itu adalah CB ya. Harusnya saya coba lagi. Copy visual style ini dan ini. Oke, itu dia dapat 20. Oke, nah sekarang saya akan saya harus tunjukin lagi di gambar, ingat bahwa persegi. Oh, dia nggak tunjukin. Penting untuk kita tunjukin bahwa ini siku. Oke, untuk mempersingkat saya langsung copy print screen. Itu huruf-huruf DOC NBM-nya nggak apa lah ya, ada di sana. Seharusnya di gambar nggak ada. Gedein. Saya ubah dulu ke Microsoft Whiteboard. Here we are. Oke, ini menarik. Kita akan cari luas berikut dari soal nomor 7. Saya akan cepat. Nah, luas berikut. Berarti luas persegi dikurangin dengan luas persegi panjang luas persegi dikurangin luas segitiga kurangin luas segitiga. Kita cari luas persegi gampang, 20 kali 20. Nah, sekarang kita lihat apa yang kita bisa proses di sini. Oh, sorry. Ini 12-nya saya nggak tahu kenapa hilang lagi. Di sini 12 cm. Kalau begitu gampang. Kita lihat segitiga A. Ini saya sebut segitiga apa nih? Segitiga 1 ya, angka Romawi ya. Di sini segitiga 2. Kita cari NB dulu. Kita mulai. NB, siku-sikunya di sini. Berarti NB sama dengan 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. Hasilnya adalah 5 cm. Kita tulis di sini NB 5 cm. Kita tahu bahwa CB adalah 20 cm. Berarti kita bisa cari CN. CN adalah 20 kurang 5. Hasilnya adalah 15 cm. Ini saya tutup dulu 20, saya ganti jadi 15 cm. Sekarang kita lihat segitiga OCN. Sikunya di sini karena ini adalah persegi. Harusnya di soal ada tulis ya, harusnya sorry. Perhatikan persegi berikut, sorry. Jadi kita cari OC. OC itu adalah sisi tegak. Berarti rumusnya adalah sisi miring 17 kuadrat kurang 15 kuadrat. Itu hasilnya adalah 8 cm. Nah, setelah selesai dapat ini, kita langsung masukin luas arsir. Kita bikin persamaan, berarti luas persegi dikurangin luas segitiga 1 tambah luas segitiga 2. Luas perseginya sisi kuadrat kurang luas segitiga 1, atau kita langsung masukin aja angka lah ya. Ya cepat ya. 20 kuadrat dikurangin alas kali tinggi bagi 2, atau setengah kali luas alas 1 yaitu 12 dan 5. Tambah luas segitiga 2, kita lihat yang putih ini, setengah kali alasnya adalah 8, tingginya adalah 15. 400 dikurangin 6 kali 5, 30, tambah 4 kali 15 adalah 60,
400 dikurangin 90, berarti luas yang diarsir adalah 310, dan pastikan selalu tulis satuannya. Nomor 8, kita punya gambar ada persegi 4 cm, 25 cm, dan 64 cm. Oke. Salah satu titik sudut pada persegi kecil dan persegi besar dihubungkan oleh ruas garis PQ. Ini P, ini Q, dihubungkan. Berapa panjang ini? Tentukan panjang PQ. Kalau kalian lihat sekilas ini gampang sekali ya ini ya. Gampang sekali ini. Tidak perlu pakai gambar lah ya ini ya. Kita langsung langsung bikin aja ya. Berarti sisi yang ini adalah tadi kan 4 cm persegi, berarti sisi ini sisi 1 berarti akar dari 4 hasilnya 2 cm. Jadi di sini 2. Sedangkan sisi 2 itu adalah akar 16. Sorry, akar 25. Itu adalah 5 cm. Di sini 5. Sisi 3 itu adalah akar dari 64 cm persegi. Sorry, ini 8 cm. Ini adalah 8 cm. Sedangkan kalau ini kan karena persegi ini adalah 8. Berarti kalau kita lihat segitiga, kita munculin ini, segitiga yang ini, berarti ini adalah 2 tambah 5 tambah 8 atau 15 cm. Siku di sini, karena ini persegi semua dan di sini 8 cm. Yang ditanya adalah PQ. Di sini PQ, sisi miring PQ sama dengan akar dari sisi tegaknya ditambah. Dikuadratin ya, habis itu ditambah. Jadi hasilnya adalah 225 tambah 64, 289. Akar dari 289 adalah 17 cm. Nanti kalau kalian bikin jangan langsung seperti ini ya. Ini karena saya udah bikin ribuan kali, so udah hafal. Nah, kalau untuk gambar, gimana tuh? Gambar persegi 4, oke. Gambar persegi 25, oke. Nggak bisa. Bisa. Pakai, bisa sih. Mau kita coba, kita gambar cepat. Kita buktikan nanti itu adalah 17 cm. Kita coba yuk. Kalian bisa skip ya kalau kalian nggak mau lihat gambarnya, karena saya pengen aja untuk gambar, karena saya suka banget arsitek. Kita close all ya. 42564. Yuk kita lihat. Don't save. Pertama, kita bikin line tapi yang kita bisa taruh angkanya. Karena kita udah tahu jawaban ya, kalau kita nggak tahu, karena kita udah ada angka pastinya di otak ya, yaitu tadi sisi pertamanya 2 cm. Dari mana? Akar dari 4 cm persegi. Kita gambar lines-nya, klik 2. Oke. AB 2 cm. Tahu langsung deh supaya cepet, supaya nggak hilang. Saya suruh show value dulu 2 cm. Setelah ini AB. Setelah itu kita bikin persegi dengan cara poligon, regular polygon, tunjukin 2, A dan B, habis itu 4. Sudah dapat. Ini saya coba, ininya saya hilangin. Saya ke algebra, polinya saya hilangin. Jadi saya dapat 4 titik. Ya. Saya akan bikin toolsnya, nanti kita lihat perlu apa enggak. Sekarang saya mau bikin lagi yang di sini, yang tadi 25 cm persegi, berarti sisinya adalah 5. Pakai apa? Masih ingat sobat matematika? Supaya dia lurus seperti ini, kita pakai dulu line. A dan B, kita klik, jangan takut. Ketika diklik, dia pasti snap. Langsung ini. Ya. Nah, langkah kedua, kalau saya bikin line lagi dari sini sambung ke sini, kadang dia bisa ketarik atas bawah. Jadi yang paling gampang adalah kita gambar 5 cm circle dari B, seperti biasa. Jadi circle itu penting banget. Nanti di SMA kalian akan banyak, bukan di SMA, di bab berikut dan berikutnya ada kita akan belajar dengan lingkaran, garis singgung lingkaran dan sebagainya. Itu juga seru. Kita gambar 5 cm yaitu circle. Kita klik B, kita klik 5 cm dan kita klik OK. Nah, kita dapat titik potongnya. Circle, polygon, conics di atas. Points, measure, habis measure baru points, intersect. Oke, kita dapat. Nah, kita kembali ke tools. Kita cari, kita matiin, hapus dulu ininya, circle-nya. Thank you. Untuk tahu dia apa namanya 5, ini 2 nggak boleh dikasih tahu ya, maaf, sorry, karena ini kan ini nggak boleh dikasih tahu, rahasia. Oke. Nah, kita bikin
polygons, BF, nanti 4 vertices dia akan jadi. Kita ke algebra, kita polinya kita hilangin dulu. Kita lihat nanti apa yang terjadi. Setelah itu garis yang ini jangan hilangkan dulu karena kita mau gambar ini. Ini 64, 64 berarti sisinya ada 8. Kita ke tools, kita circle, kita tunjuk ke F dan kita klik 8 cm. Oke. Lalu circle polygons, lines, points, intersect lagi antara line ini dan ini. Dapat titik J. Kita kembali ke itunya, hilangkan dulu circle-nya. Kembali ke tools, kita gambar polygons. Regular polygons F dan J. 4. Oke, kita dapat, kita kecilin. Zoom out. Itu dia. Nggak masalah deh. Kita keluarin aja, kasih lihat aja semuanya. Polinya. Kasih lihat. Poli yang satu lagi, kasih lihat. I, saya nggak tahu ini. Dan I itu dari mana, saya lupa. Dan I ini. I. Kita garis ini ditunjuk apakah dia bisa keluar. Oh, ngerti. Jadi kita nggak perlu cari-cari di sini, kita tunjuk aja mana yang mau dihapus. Contoh, mau hapus yang ini, kita tunjuk ini, dia langsung keluar di highlight ini. Langsung kita matiin. Kita tunjuk, langsung matiin. I kita tunjuk. I. Oke, nice. Jadi kalian harus sering latihan ya untuk ini ya. Nah, kita kembali ke tools. Saya keluarin A-nya, D, B, saya lebih suka itu huruf-hurufnya di luar ya, nggak di dalam. Nah, langkah berikutnya kalian bisa taruh AK, segmen AK. Nah, kelihatan ya. Itu yang ditanya, kalian bisa masuk ke, bukan pen. Pen sih jelek ya, tulis gini jelek sekali ya, lebih enak pakai ABC ya. Di sini kalian bisa tulis tanda tanya, enter, oke. Dan ingat yang di sini adalah 64 cm persegi teks. Di sini kalian bisa tulis 64 cm, tapi di sini dia nggak bisa tulis persegi. Sentimeter perseginya dia nggak bisa tulis. Nggak tahu latex formula atau serif bisa nggak? Latex formula atau advance. Ya ada persegi. Sorry, dia bisa. Oke, beautiful. 64 cm persegi. Nah, kita teks lagi, kita klik di sini. Ini adalah 25 cm persegi. Dan dia otomatis sudah ada di sini. Di advance, di alpha, beta, gamma, di sini ada kuadrat. Oh, ini lambangnya, simbolnya banyak. Bagus sekali. Kita, oke. 25 dan sekarang yang di sini, kita tulis tadi 4 ya. 4 cm persegi. Oke. Nah, itu dia. Jadi kita punya gambar seperti ini. Ini adalah soal nomor 8. Pen 8. Atau nanti ketik 8. Itu ketikannya itu bisa digedein, dikecilin. Coba saya tunjukin. Kita menuju ini, kita ketik nomor 8. Angka 8. Mungkin ketik atau bagaimana 8. Dan sepertinya bisa digedein. Kita coba yuk. Extra small, very large. Itu dia. Jadi bagus ya. Kalian bisa nanti bisa di print screen. Habis itu kalian bisa masukin ke Words atau apa. Jadi bisa bikin soal untuk dikumpulkan. Beberapa sekolah kalian dapat soal. Harus bikin soal. Harus bikin jawaban. Semuanya harus pakai ketik. Kan sekarang udah zaman itu ya. Biar kalian juga bisa nanti streaming atau video di YouTube dan sebagainya. Oke, ini nomor 8. Segi KM mempunyai panjang sisi KL 28, 25, dan KM 17. Cara konstruk segitiga sembarang ini, karena kita nggak tahu dia segitiga apa, caranya gampang. Jadi kita gambar dulu 28 cm dengan garis seperti biasa. Di line, construct line, points lines, segment with given length. Seperti biasa kita masukin angka 28. Setelah itu, saya zoom out dulu. Oke, setelah itu kita ambil, ini kita tulis dulu K dan L. Settings, ganti jadi K.
Setelah itu yang ini ganti jadi L. Oke, KL 28 cm. Kalau kalian mau langsung tulis di sini, minta itunya, show labelnya, kasih value. Dapat 28 ya. Oke. Nah, lanjutnya gimana? Kita mau lihat nih 25 dan 17, gampang. Kita pakai circle, kita ke K karena KM 17, jadi hati-hati. KM 17 di sini ada M. KM 17 berarti klik ini kita tulisnya 17 cm. Oke, yang mana titik potongnya? Nggak ada, bukan di sini. Kita lanjut di LM 25 cm. Kita klik di sini, kita tulis 25. Oke. Nah, kalau kita zoom out, kita akan ketemu garis potongnya. Kali ini interseknya antara satu lingkaran dengan lingkaran lain. Itulah adalah titik A. Di sini KLM, berarti ini titik M. Oops. Kita hapus dulu deh. Circle-nya dihapus. B-nya juga dihapus. Kita dapat titik A, kita ke tools, kita bisa ke segment A, K, kok A? Oh sorry, saya belum ganti. Harusnya M. Kita setting dulu, ganti dulu jadi M. Setelah itu kita segment dari M ke L. Nah, kita copy visual style dari sini ke sini. 17, benar ya? Setelah itu sini. Oke, 25. Kita udah dapat segitiga dengan panjang garis 28, 25, dan 17. Lalu dia bilang dari titik M, ditarik garis tinggi MN. Garis tinggi itu apa, sobat matematika? Garis tinggi itu adalah garis yang menghubungkan satu titik ke ke sisi atau garis yang di seberangnya, tapi harus tegak lurus. Jadi gampang sekali. Kita tinggal ambil dari perpendicular line. Nah, M dan harus tegak lurus dengan KL. Kita klik M. Kali ini kita bukan klik ini atau ini, tapi kita klik KL. Dapat. Seperti biasa lagi, cari point intersect antara line ini dan ini. Ini dia bilang garis tinggi MN. Berarti kita ganti ininya jadi N. Oke, kita ke algebra, kita hapus segmen ya tadi ya. Bukan. Hapus line. Oke, kita udah dapat, kita ke tools, kita kembali ke basic tools segment MN. Dan kita tunjukkan bahwa ini adalah siku-siku. Kita tunjukin. Kalau kita gambar pakai ini sudah pasti sih siku-siku. Kita measure, angle, kita klik ini dan ini. Oh, 90-nya di sini. Kenapa di sini? Kenapa di sini ya? Angle. Coba settingnya. Gimana nih angle-nya, style-nya. Decoration. Remove. Algebra. Scripting. Sorry. Atau saya coba angle. Saya coba yang ini dulu. Measure angle. Oh, sorry. Kita sebutin 3 titik aja. Titik L, N, dan M. Oke, itu dia. Kita geser ini 90. Ini nggak kepake nih 90-nya. Setting. Oh, show itunya hilangin aja. Oke, terkonstruklah segitiga kita. Yaitu KM 17, KL 28, ML 28, dan ditanya adalah berapakah panjang MN? Yang ditanya adalah panjang MN. Kita ke teks, kita ke sini, kita klik. Oke, dapat. Oke, saya print screen ya. Oke, kita arahkan ke atas. Itu dia. Oke. Oke, ini saya tarik ke atas deh, karena ini udah nggak perlu lagi. Ya, nggak perlu lagi. Oh,
Oke, oke, oke. Nah, ini saya gedein, jadi lebih enak. Oh, apa ya? Kasih lihat aja deh. Oke, semoga ada tempatnya. Nah, sobat matematika, ini gimana cara kerjanya? 28-nya itu KL loh ya, bukan NL. Jadi harusnya saya gambarnya lebih bagus. Berapakah panjang MN? Kalau kalian tahu rumus, kalian bisa masukin, tapi saya nggak mau kasih tahu. Kita pakai cara logika, tetap pakai rumus segitiga siku-siku. Kita mulai. MN itu kalau sebelah kiri itu adalah, oh saya tulis dulu deh di sini, ini adalah, saya tulis X kah? Di sini saya tulis 28 kurang X. Oke ya. KN, saya tulis di sini. KN adalah X. Itu yang kita mau incar nanti. NL adalah 28 kurang X. Sentimeter. Sentimeter ini informasi yang kita ciptakan sendiri. Setelah itu kita lihat segitiga KMN, MN kuadrat. Setelah itu kita lihat segitiga MNL, kita tulis MN kuadrat. Atau kita tulis seperti ini. MN sama dengan MN. Untuk segitiga yang sebelah kiri, kita tulis seperti ini. Nggak usah. Berarti benar, MN kuadrat saja. MN itu sisi tegak, berarti sisi miring kuadrat 17 kuadrat kurang sisi tegak yang satu lagi yaitu KNX kuadrat. Sedangkan MN kuadrat, lihat segitiga ini, sisi miringnya 25 kuadrat dikurangin, sisi tegak yang satunya lagi adalah 28 kurang X kuadrat. Oke, kita mulai. 289 kurang X kuadrat sama dengan 225. Kurangin, masih dalam kurung ya, 28 kuadrat. Saya pakai kalkulator. 784 kurang 56X tambah X kuadrat. Setelah itu kita bisa terserah ya pindah-pindahnya seperti apa ya. Saya coba pilih yang ini deh. 289, 225 kurang ke sebelah kiri jadi minus 225. Min X kuadrat pindah ke sini jadi X kuadrat. Yang ini min kali ini jadi min 784. Min kali min jadi plus 56X. Min kali plus jadi min X kuadrat. Oke. Nah, X kuadrat dan min X kuadratnya hilang. 289 kurang 225, 64. Min 784 pindahin ke sini dari 784. Sama dengan 56X. Saya pakai kalkulator. 848. Sama dengan 56X. Berarti X sama dengan 848 bagi 56. Oh, hasilnya hancur. Saya paling tidak suka kalau bikin ini dan itu tiba-tiba hasilnya 15,14 sekian sekian sekian. Saya nggak suka ini. Kecuali yang bikin tidak bertanggung jawab atau apa. Dan tidak begitu masuk akal sih karena di sini 28 bagi 2 14, di sini mana mungkin 15. Ini menarik, kita tinggal cari saja kesalahan kita di mana. Ternyata 25 kuadrat itu adalah 625. Jadi kadang-kadang ketika mendapatkan kesalahan dan cari kesalahan sendiri itu pun seru. Itu pun seru. Oke. Oke. So ini 625. Kalau begitu saya nggak jadi pindahin ke sebelah kiri. Karena angka 625-nya itu gede, saya pindahin aja nanti ke sebelah kanan. Jadi ini tetap min X kuadrat. Ini 625, si 289 pindahin jadi minus 289. Ini minus lagi 784, ini jadi plus 56X, dan ini jadi minus X kuadrat. Harusnya tadi pindahin sebelah kiri sih, karena ini jadinya minus semuanya. Oke, minus X kuadrat. Minus X kuadrat ini pindahin jadi plus X kuadrat. Ini 56X jadi min 56X. Nah, jadi minus. Nah, sekarang saya hitung 625
kurangin 289 kurangin 784, itu hasilnya adalah minus 448. Ini min X kuadrat tambah X kuadrat habis ya, jadi X sama dengan minus 448 dibagi minus 56. X-nya adalah 448 bagi 56, hasilnya 8. Nah, lega, ketawa dalam hati. Jadi, kita udah dapat X-nya 8 cm, sisanya udah gampang sekali ya. Kalian boleh langsung skip ke nomor 10. Ini berarti X-nya adalah 8 cm, sedangkan ini 28 itu adalah ini, 28 cm. Sedangkan NL-nya kita hitung, NL berarti 28 kurang 8, dapatnya dari sini ya, adalah 20 cm. Kita boleh tulis di sini 20 cm. Berapakah panjang MN? Belum ketemu, ini baru X. Ini baru langkah pertama. Kalau untuk cari MN sudah gampang. Tinggal cari, terserah kalian mau pakai segitiga yang mana. Saya menghindari segitiga yang besar karena angkanya jadi gede. Saya ambil segitiga yang ini. Berarti MN, lihat segitiga yang sebelah KNM, kita tahu bahwa segitiga siku-siku 17 kuadrat kurang. Nah, X-nya kita udah dapat 8 kuadrat. Ingat di sini MN kuadrat. Kalau kalian lupa nanti hasilnya pasti salah. Ini di akar boleh. Jadi hasilnya adalah 15 cm. Karena udah hafal. Nah, itu A. Yang B, tentukan luas segitiga juga udah gampang. Luas segitiganya adalah alas kali tinggi bagi 2. Segitiga KLM ya, ditanya ya. KLM, oke. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yaitu 28, kali tingginya yaitu 15. 14. 15 kali 14, 210 kalau nggak salah. Oh, sorry, ini 60, 15. So, ditambah 11, 210 cm persegi. Oke, kita akan masuk nomor 10 ya. Kalian boleh break dulu atau gimana. Kalian nomor 10 itu sangat susah. Nomor 10 ya. Jadi, gambarnya adalah begini. Persegi panjang. Di sini ada A, ada B, ada C, ada D. Panjangnya nggak tahu, lebarnya nggak tahu. Di sini ada titik O di gambar. Dan dia kasih tahu AO 16 cm. Itu adalah informasi pertama. 16 cm. Lalu OB 4 cm. Di sini OB 4 cm. OB. Lalu OC 7 cm. Di sini OC 7 cm. Dan panjang DO adalah DO ini yang ditanya. Oke. DO. Pilihannya ada 15, 17, 18, dan 20. Oke, ini gimana kerjanya seperti ini? Dengan berani, dengan seperti yang soal sebelumnya tadi, nomor 9, apakah kita berani bagi jadi seperti ini? Ini best bet-nya kita, karena ketika bagi ini, kita bisa lihat segitiga siku-siku. Ya, ini kita bisa lihat segitiga siku-siku, yang di atas segitiga terbalik kita bisa lihat siku-siku, sebelah kiri juga bisa lihat siku-siku. Nah, tentunya dengan keberanian kita harus tulis lagi, harus ada A, harus ada B, harus ada C, dan harus ada D. Kita harus siap menghadapinya. Jadi kita coba di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C, di sini adalah D. Nah, saya nggak tahu apakah ini harus disebutin apa, apa, dan apa, dan apa. Oke, kita bikin persamaan seperti nomor 9 tadi. Kita coba yuk. Kita lihat segitiga ABO. Saya keluarin.
O. Di sini nggak ada angka, nggak ada huruf, kalian boleh tambahin. Berarti A, B, C, D, kalian boleh kasih nama E. Jadi, yang hijau itu adalah soal, yang merah itu adalah manipulasinya ya. Sedangkan di sini B, di sini adalah A, di sini adalah A kecil karena panjang garis itu kecil, sedangkan panjang titik simbol dari garis itu harus huruf kecil, simbol dari titik itu harus huruf besar. AB di sini 4 cm, di sini 16 cm. Saya selalu menghimbau untuk kalian itu bikin seperti ini. Jadi ini ada master plan-nya, kalian bikin seperti ini. Kalau enggak, kalian bisa pakai visualisasi, tapi tetap lebih baik ini. Karena supaya kalau kalian bikin ini, teman-teman kalian yang kurang jago lihat cara kalian, dia langsung ngerti dan mereka akan thank you sama kalian. Oke, kita mulai seperti yang tadi. OE kuadrat sama dengan OE kuadrat. Yang di sebelah kiri adalah 16 kuadrat kurang A kuadrat. Sebelah kanan 4 kuadrat kurang B kuadrat. Kita rapin dulu. 16 kali 16 itu berapa ya? 256 kah? Kurang A kuadrat, saya pindahin, min A kuadrat saya pindahin jadi ke samping, jadi A kuadrat kurang B kuadrat. 4 kuadrat 16 pindahin ke sini. Jadi A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 256 kurang 15, 240. Oke, kita punya persamaan pertama. Oke, kita belum tahu nih, ini harus diapain. Apa kita persamaannya dengan segitiga yang sebelah kanan atau dengan yang sebelah atas? Nggak mungkin kita pakai yang sebelah atas karena DO kita belum tahu. Jadi informasi yang sebelah ini, 16 dan 4 kita udah pakai. Sekarang terbaiknya adalah kita pakai segitiga COB. Saya gambar segitiga COB. B. Nah, ini nggak ada huruf, kita kasih nama F ya. F, siku, dan di sini C, dan di sini adalah O. Kita punya 7 cm, kita punya 4 cm, dan di sini dengan keberanian kita tulis di sini adalah C kecil, di sini adalah D kecil. Ini gimana hubungkan ya DC di sini AB. Tapi kita coba deh. Oke, OF. OF-nya akan sama. Jadi kita tulis OF kuadrat sama dengan OF kuadrat. Untuk segitiga ini, OF kuadrat sama dengan sisi miringnya 4 kuadrat dikurangin C kuadrat. Sedangkan yang ini, sisi miringnya adalah 7 kuadrat kurangin D kuadrat. Oke, 7 kuadrat ini lebih besar. Jadi 49, 16 kurangin 16. Jadi ini min D kuadrat yang pindahin, D kuadrat kurang C kuadrat. 49 kurang 16 adalah 33. D kuadrat kurang C kuadrat. Oke, kita punya A kuadrat, B kuadrat, D kuadrat, C kuadrat. Kita nggak gerak kemana-mana. Lalu bagaimana ini? Ditambahin kah? Dikurangin, ditambahin. Efeknya jadi apa? Oke, kita coba saja yuk. Kita coba saja tambahin apa kurang ini persamaan kedua. Kita coba saja. Nah, kita lihat segitiga yang kita mau utak-atik ini kita sambut G, E, F, G. Oke, kita lihat segitiga D, G, O. Di sini adalah, kalau kalian lihat DGO, saya keluarin deh DGO-nya. D, G, O, siku di G, di sini yang ditanya DO. Sedangkan GO, kalau kalian lihat GO itu adalah D. Sedangkan DG itu adalah A. Lihat dari sini ya. Ini A, berarti A. Nah, kalau kita lihat berarti DO kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah D kuadrat. Kita punya A kuadrat di sini dan D kuadrat di sini. Berarti A kuadrat tambah D kuadrat berarti keduanya kita tambah saja. Yuk kita mulai. Kita tambahin saja ya. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 240 dari persamaan pertama. Yang kedua, D kuadrat kurang C kuadrat sama dengan 32. 3 dari persamaan kedua kita tambahin. Berarti A kuadrat tambah D kuadrat. Ini min B kuadrat min C kuadrat kita bisa tulis seperti ini. B kuadrat tambah C kuadrat. Hasilnya adalah 240.
273. Wah, angkanya aneh. A kuadrat tambah D kuadrat, kalau lihat dari ini, A kuadrat tambah D kuadrat itu adalah DO kuadrat. Ingat kuadratnya, kurangin. Nah, B tambah C bagaimana ini? Kalian boleh pause dan pikir. Ternyata B kuadrat dan C kuadrat, kita lihat B kuadrat di sini, C kuadrat di sini. Kalau kalian lihat segitiga ini, berarti B kuadrat tambah C kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat. Wow, happy. 273. Oke, berarti DO sama dengan 273 tambah 16. Akar 289. Berarti DO adalah 17 cm.